Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Monoarfa dalam program Sahabat Galilea. Saudara, mengapa Tuhan tidak memperbolehkan Musa masuk tanah perjanjian? Padahal kesalahan Musa itu sangat kecil jika dibandingkan dengan kesalahan bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan di padang gurun. Bukankah Musa juga sudah di dalam kepemimpinan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian? Alasan mengapa Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk tanah perjanjian adalah karena Musa tidak taat kepada Tuhan. Saudara, ketidaktaatan Musa ini dimulai pada saat bangsa Israel kehausan di padang gurun dan mereka bersungut-sungut meminta air kepada Musa dan Harun pada saat itu. Ketika Musa dan Harun melaporkan sungut-sungut bangsa Israel kepada Tuhan, Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada sebuah bukit batu agar mengeluarkan air sehingga bangsa Israel bisa minum. Namun Musa tidak melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Musa justru melakukan dua kesalahan. Yang pertama, ia marah kepada bangsa Israel seraya berkata, kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 20 ayatnya yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, perhatikan. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Musa memukul batu itu sebanyak 2 kali. Padahal Tuhan hanya menyuruh Musa berbicara kepada bukit batu tersebut, bukan memukulnya. Hal ini berarti bahwa Musa tidak taat pada perintah Tuhan. Musa dan Harun tidak percaya kepadanya dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Sudah baca itu dalam Bilangan pasalnya yang ke-20, mulai dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Saudara, di mata Tuhan, kesalahan Musa dan Harun jelas bukanlah kesalahan yang kecil atau sepele, tetapi sudah termasuk pada dosa pemberontakan. Kita baca Bilangan 27 ayatnya yang ke-14. Dikatakan, karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah berontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. Itulah sebabnya Tuhan menghukum Musa dan Harun dengan tidak memperbolehkan mereka memasuki tanah perjanjian. Sebelum penolakan Musa dan Harun itu, Tuhan juga telah menolak semua laki-laki Israel yang berusia 20 tahun ke atas masuk tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Sebab mereka semua, kecuali Yosua dan Kaleb, telah memberontak kepadanya. Hanya Yosua dan Kaleb bersama perempuan dan laki-laki yang berusia di bawah 20 tahun yang Tuhan izinkan memasuki tanah perjanjian. Saudara bisa baca dalam Bilangan pasal 14, 26 sampai dengan 35. Jadi di sini Tuhan berlaku adil, saudara. Siapapun yang tidak taat kepadanya tidak akan masuk tanah perjanjian, termasuk Musa dan Harun sebagai pemimpin-pemimpin Israel. Memang hukuman Musa dan Harun ini sepertinya terlalu berat
dan sepertinya kurang adil. Tetapi sesungguhnya tidak, saudara. Sebab Musa dan Harun adalah para pemimpin umat yang sudah seharusnya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar di dalam mentaati perintah Tuhan. Namun, kegagalan Musa masuk tanah perjanjian tidak mengurangi kebesaran namanya, juga kebesaran hatinya, saudara. Itu yang sangat penting. Musa mendapat tempat yang unik dalam rencana Tuhan, yakni membebaskan umat perjanjiannya, umat pilihannya dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, disertai dengan tanda-tanda dan mujizat yang dahsyat luar biasa. Hal ini membuat kebesaran Musa tidak tertandingi oleh tokoh-tokoh lainnya di dalam perjanjian lama. Dan sekitar 1200 tahun setelah kematian Musa, Musa mendapat kehormatan masuk, dalam tanda kutip, masuk ke tanah perjanjian tatkala ia muncul di gunung pemuliaan dan berbicara dengan Tuhan Yesus. Itu kalau saudara baca di dalam Matius pasal 17 ayatnya yang ketiga. Saudara, Tuhan tetap menghormati kesetiaan hambanya. Tuhan akan terus memberkati setiap orang yang setia dan taat kepadanya. Karena itu, mari kita belajar dari tokoh Musa ini supaya kita juga tidak salah dalam bertindak, sehingga kita dianggap sebagai seorang yang memberontak kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar supaya kami taat dan tidak seperti Musa yang dikatakan memberontak karena dia tidak melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.